Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,45% ke angka 6.829. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa emiten yang saat ini masih diakumulasi asing walaupun ISG masih bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham MDKA. Saham MDKA hari ini turun 3% lebih ke harga 4.780. Walaupun hari ini bergerak turun, secara tren MDKA masih bergerak tren. Dan penurunan hari ini pun menurut saya masih wajar karena MDKA dalam beberapa minggu ini sudah naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 50-150. Secara durasi break, MDKA trennya terus bergerak naik. Dan walaupun sebelum sempat menyentuh resistensi psikologis di harga 5.000, MDKA menurut saya trennya masih bisa di hold. Dan saat ini walaupun turun bawah harga 4.800, ini juga belum terkonfirmasi break. Jadi apabila masih kuat di 4.800, MDKA masih ada potensi kembali naik menuju resistensi psikologisnya di harga 5.000. Dan menurut saya penurunan ini merupakan kesempatan untuk teman-teman mencoba entry di harga bawah untuk pantau saham ini. Dan di bawah support 4.800 masih ada support 4.500 sampai support EMA 50 di sekitar harga 4.370. Dan garis MACD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 3% lebih ini memang terlihat masih ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan masih terus akumulasi saham MDKA. Dan walaupun hari ini turun 3% lebih, terlihat asing masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, selain MDKA selama masih kuat di atas garis EMA 50 masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan saat ini, apabila teman-teman baru mau entry, bisa wait and see dulu karena saat ini masih berada di sekitar 4.800 karena support ini belum terkonfirmasi break. Apabila besok masih naik kembali di atas harga 4.800, masih bisa ikutan entry dengan target terdekat di 5.000 untuk target take profitnya. Atau hold saja sama harga teman-teman entry di 4.800 tidak terlewati. Dan sebaiknya besok wait and see. Apabila ternyata pun MDKA turun bawah harga 4.800, teman-teman masih bisa tunggu di sekitar 4.500 sampai 4.600 untuk entry di sekitar support ini. Jadi saat ini memang wait and see karena mulai ada distribusi, tapi karena asing masih terus akumulasi, saya lihat MDKA secara tren jangka menengah masih oke dan masih bisa di hold. Jadi patokan saya tetap di garis EMA 50. Selama garis EMA 50 tidak terlewati, MDKA masih bisa hold untuk tren jangka menengah. Apalagi saat ini harga emas menurut saya masih akan stabil dan masih ada potensi untuk bergerak naik. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Arto yang hari ini naik 8% lebih ke harga 3.450. Saham Arto minggu lalu pada saat live streaming khusus member sudah pernah kami bahas karena ada potensi untuk mencoba reversal trend. Pada saat itu saya menjelaskan Arto menarik untuk dipantau dan bisa coba entry apabila berhasil break resisten di 3.280 sampai 3.300. Karena apabila berhasil break, maka secara tren Arto ada potensi untuk mencoba naik menuju 3.800 sampai garis EMA 50 di sekitar 3.940. Jadi saat ini Arto menarik untuk dipantau untuk trading jangka pendek. Karena memang selama masih gagal break garis EMA 50, Arto masih ada potensi untuk kembali bergerak turun. Karena itu tujuannya trading jangka pendek saja. Apabila teman-teman sudah berhasil break di sekitar resisten 3.280 sampai 3.300 hari ini, bisa hold terus sama harga itu tidak terlewati atau pertimbangkan to take profit apabila harga 3.800 sampai garis EMA 50 masih gagal ditembus saham Arto dalam 1 minggu ke depan. Karena ingat selama masih gagal break, tren Arto masih belum bagus karena masih ada potensi bergerak turun. Karena contohnya bisa kita lihat di sini, sebelumnya Arto sempat bertahan di sekitar 4.550 berhasil rebound. Sempat turun kembali mengetes support ini, berhasil rebound, naik lumayan tinggi, bisa kita lihat di posisi ini dari sekitar 4.500-an sampai sekitar 6.000-an. Tapi tetap saja ini belum terkonfirmasi uptrend karena gagal break garis EMA 50 dan malah melanjutkan penurunan dan turun di bawah harga 4.550. Jadi malah turun menembus support ini dan melanjutkan penurunan.
Karena itu saya selalu menjelaskan, pertimbangkan untuk take profit apabila sebuah saham mulai rebound dari downtrendnya tapi mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal break. Jadi pertimbangkan untuk take profit dulu. Apabila kita sudah take profit malah ternyata saham tuh berbalik arah dan break garis EMA 50, kita ikutan entry lagi juga akan lebih aman. Paling tidak kita sudah mendapatkan profit pada saat beli di harga bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 8% lebih ini masih ada akumulasi. Dan sebelumnya juga alasan kenapa layak masuk watchlist pada live streaming minggu lalu, karena asing juga terlihat mulai masuk akumulasi. Dan terlihat sudah mulai ada akumulasi. Jadi tinggal tunggu konfirmasi dari technical analisisnya. Jadi setelah technicalnya mulai berhasil break, maka akan lebih menarik untuk dipantau. Karena saat ini masih ada akumulasi sehingga atau saya lihat masih ada potensi minimal ke 3.800 sampai garis EMA 50. Dan masih bisa hold terus selama harga 3.300 tidak terlewati. Selanjutnya BBNI bisa kita lihat hari ini naik 0,28% ke harga 9.075. Dan walaupun hari ini bergerak naik, candlenya memang masih kurang bagus karena naik candle merah lumayan solid, walaupun sempat menyentuh atau pada pas saat opening berada di sekitar 9.200 yang merupakan target berikutnya apabila berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini BBNI memang belum berhasil break garis EMA 50. Walaupun satu minggu terakhir juga mulai ada tanda-tanda reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Dan saat ini support EMA 150 di sekitar harga 8.825. Garis MACD pun terlihat saat ini masih bergerak naik. BBNI bisa kita lihat hari ini naik 0,27%. Terlihat masih ada akumulasi lumayan besar di posisi sini. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah yang sangat besar. Dan dalam satu minggu terakhir pun bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi. Jadi berbeda dengan teman-temannya yang masih ada distribusi. Contohnya kita bisa lihat BBCA masih terus distribusi. Saat ini juga trennya masih sideways cenderung downtrend. BBRI juga saat ini masih sideways dan terlihat masih ada distribusi. Jadi pada pembahasan sektor perbankan sebelumnya, saya mengatakan bahwa BBNI paling menarik untuk dipantau karena asing masih terus masuk akumulasi, sehingga masih ada potensi untuk mulai bergerak naik. Jadi saat ini memang belum berhasil break garis EMA 50, tapi masih bisa dipantau. Apabila teman-teman saat ini baru mau entry, belum sempat entry pada saat break garis EMA 150, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 untuk entry-nya atau buy on breakout apabila minggu ini terkonfirmasi BBNI berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 9.100. Jadi selama asing masih terus lakukan akumulasi, saya lihat BBNI memang masih ada potensi untuk mulai bergerak uptrend kembali dengan target jangka pendek di sekitar 9.500 sampai 9.650 dan target lebih jauh lagi bisa ke harga 10.000 yang dalam beberapa bulan terakhir ini gagal disentuh BBNI. Jadi selama asing masih akumulasi, saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik. Selanjutnya BBTN yang hari ini juga terlihat bergerak naik 3% lebih. BBTN juga sebelumnya sudah saya analisa pada saat dia mencoba bangkit dari downtrendnya dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 walaupun belum terkonfirmasi break, tapi candle hari ini lumayan solid sehingga saya lihat masih ada potensi menuju 1.400 sampai garis EMA 150 di harga 1.425 dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk BBTN bisa kita lihat ini masih ada akumulasi besar. Asing juga satu minggu terakhir masih terus masuk akumulasi saham BBTN. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli pada saat di sekitar 1.300 atau malah di bawahnya, BBTN musuhnya masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di atas garis EMA 50. Dan saat ini di sekitar harga 1.355. Jadi selama masih kuat di sekitar target harga ini, BBTN masih bisa di hold karena masih ada potensi menuju target terdekat di 1.400 sampai garis EMA 150 di sekitar harga 1.425. Tapi tetap pertimbangkan untuk take profit apabila BBTN masih gagal break garis EMA 150 ini. Karena jika kita lihat historinya, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150, BBTN gagal break dan kembali bergerak turun.
Jadi sama seperti sebelumnya, sempat bergerak downtrend dan rebound, naik lumayan tinggi, tapi mencoba break garis EMA 150 ternyata gagal break dan kembali bergerak turun dan malah turun di bawah harga sebelumnya di 1330. Jadi tetap harus hati-hati apabila memang masih gagal break kedua garis EMA ini, karena secara tren belum terkonfirmasi akan mulai bergerak uptrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.